Shanghai Port welcome. And Anderson Lopez. That's Gustavo. Media Italia mengabarkan Kapten Timnas Indonesia, JIJ tengah jadi komoditas panas di bursa transfer musim depan. Kabar tersebut menyusul performa JIJ yang impresif di Liga Italia. Pemain 24 tahun tersebut mulai dipercaya menjadi kapten tim akhir-akhir ini. Terkini, JIJ berhasil membantu timnya menahan imbang Atalanta dengan skor imbang tanpa gol. Penampilannya memancing perhatian dari sejumlah tim peminat. Salah satunya datang dari Liga Italia. Dikutip dari Tutto Venezia Sport, JIJ diminati oleh sesama peserta Liga Italia, Udinese. JIJ terus menarik perhatian klub-klub Serie A dan sekitarnya. Menurut tuttoudinese.it telah ada kontak eksplorasi awal antara rombongan pemain dan klub Udinese. Tulis Tutto Venezia Sport. Udinese masih menjadi salah satu tim yang rutin bermain di Serie A Italia tiap musim. Pada klasemen sementara, Udinese masih duduk di posisi 10 besar. Yeboah, Kike Perez, but at the same time are fearful of leaving themselves open. Genoa's most dangerous goals. It's finished here, the Luigi Ferraris. Meski begitu, belum ada pembicara konkret antara kedua pihak. Pasalnya, JIJ juga menarik minat klub lainnya. Ada beberapa tim Liga Italia lain yang sempat meminatinya. Salah satunya adalah Juventus pada awal tahun ini. Namun, ketertarikan kepada JIJ juga datang dari luar negeri. Klub dari Bundesliga Jerman dan La Liga Spanyol juga dikabarkan meminati kapten timnas Indonesia tersebut. Saat ini belum ada perkembangan konkret karena agen IJES juga sedang mengevaluasi tawaran dari tim Serie A lain. Tulis Tutto Venezia Sport. Dan klub luar negeri, khususnya Bundesliga dan La Liga, lanjutnya. Meski banyak peminat, JIJ masih fokus berjuang untuk Venezia. Bek 24 tahun tersebut kini fokus menyelamatkan Venezia dari jeratan degradasi. IJES saat ini fokus berjuang untuk bertahan hidup bersama Venezia, tulis Tutto Venezia Sport. Namun tak menyembunyikan keinginannya untuk tetap bertahan di Serie A jika klubnya harus terdegradasi, tutupnya. Masih berjarak 3 pekan lagi sebelum bermain untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal bertanding kontra Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney. Berita selanjutnya, bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh tampil saat Yokohama F. Marinos melakoni laga leg pertama babak 16 besar AFC Champions League Elite di markas Shanghai Port FC di Pudong Football Stadium, Shanghai. Selasa 4 Maret malam WIB. Sandy Walsh dipercaya tampil sejak awal oleh Steve Holland. Pemain 29 tahun tersebut kembali dipercaya sebagai bek tengah sebelah kiri dalam formasi 4-3-3. Sandy Walsh tampil impresif pada laga malam ini. Pasalnya, Yokohama F. Marinos berhasil membawa kemenangan berharga di markas Shanghai Port FC. Gol tunggal kemenangan Yokohama F. Marinos dicetak oleh Anderson Lopez di menit ke-30. Untuk Sandy Walsh dirinya bermain penuh pada laga ini. Bek Timnas Indonesia tersebut juga mencatatkan statistik bagus di jantung pertahanan tim tamu. Dikutip dari SofaScore, selama 90 menit, Sandy berhasil mencatatkan 5 sapuan, 2 blok, dan 1 tackle. Selain itu, Sandy Walsh juga aktif dalam membangun serangan. Ex-pemain KV Mechelen tersebut mencatatkan 78 sentuhan, 61 umpan sukses, 91% presentase umpan sukses, dan 3 kali umpan panjang sukses. Danger not over yet. Eventually the block takes it wide to the second half. Yang Junling. That's a perfect example. Just that, Gustav. Back the other way here in the 69. Dalam duel 1 lawan 1, Sandy Walsh memenangkan 100% ground duel, 1 percobaan, dan 50% duel udara, 2 percobaan. Sandy Walsh 7 kali kehilangan penguasaan bola pada laga malam ini. Kemenangan ini menjadi modal bagus bagi Sandy Walsh ke pertemuan kedua. Pasalnya, pertemuan kedua bakal digelar di kandang sendiri di Nissan Stadium, Yokohama. Laga tersebut bakal digelar pada 11 Maret 2025 mendatang. Praktis, Yokohama F. Marinos tinggal selangkah lagi melaju ke babak 8 besar. Meski begitu, tim berjuluk trikolor tersebut masih harus waspada agar tidak terkejar di pertemuan kedua. Di lain sisi, Sandy Walsh tengah berjuang keras untuk memperebutkan posisi utama di lini pertahanan Yokohama F. Marinos. Pemain andalan Timnas Indonesia tersebut belum dimainkan di posisi favoritnya sebagai bek kanan. Pelatih Steve Holland memilih untuk memainkan Ken Matsubara di sektor bek kanan. Sandy Walsh baru dimainkan sebagai bek tengah dan bek kiri di beberapa laga awalnya di Jepang. Ex-pemain Timnas U17, Belanda tersebut tinggal memiliki waktu 3 pekan untuk agenda Timnas Indonesia. Pada 20 dan 25 Maret, Timnas Indonesia bakal menantang Australia dan Bahrain. Saved by Yang Junling. There's another chance here. The toe poke in, and that's 1-0 to Yokohama FM right into the top corner. Has that killed off the Shanghai Port? Bek Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam masuk ke dalam 11 pemain terbaik pertengahan musim Liga Thailand.
Kabar baik datang dari Liga Thailand, yakni pemain andalan timnas Indonesia tampil mentereng di negara tetangga. Seperti diketahui, Asnawi Mangkualam telah bergabung dengan klub Thailand Port FC pada 26 Januari 2024 lalu. Setelah bergabung dengan klub Thailand, mantan pemain PSM Makassar ini memang sempat kesulitan mendapat tempat. Saat awal bergabung dengan Port FC, Asnawi Mangkualam memang lebih banyak memulai dari bangku cadangan. Bahkan pada musim 2023-2024, Asnawi hanya tercatat 5 kali tampil sebagai starter. Kemudian 7 kali bermain dari bangku cadangan dan tampil kurang dari 30 menit, bahkan pernah hanya bermain selama 1 menit pada musim 2023-2024. Setelah itu, ia juga tercatat 2 kali hanya duduk di bangku cadangan dalam 14 pertandingan yang dilakoninya bersama Port FC. Namun, catatan tersebut berbeda jauh pada musim 2024-2025 ini. Suphanantli releasing it towards a great goaler. Great works by Wirawat. Bek timnas Indonesia ini sudah mampu mendapatkan kepercayaan penuh dari sang pelatih. Dari 21 laga yang dilakoni Port FC, Asnawi Mangkualam tercatat tampil sebanyak 14 kali sebagai starter. Setelah itu, ia tampil sebagai pemain pengganti sebanyak 7 kali dan tentunya ia bermain lebih banyak menit bermain daripada musim sebelumnya. Pada musim ini, Asnawi tercatat belum pernah hanya duduk di bangku cadangan. Ia hanya absen sekali memperkuat Port FC saat mengalami cedera hamstring pada akhir tahun lalu. Namun, setelah itu ia selalu mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih. Penampilan konsistennya bersama klub Thailand ini pun membuat Asnawi masuk dalam daftar 11 pemain terbaik di pertengahan musim Liga Thailand. Pemain berusia 25 tahun itu memang bermain sebagai bek. Akan tetapi, dari 21 laga yang telah dilakoninya bersama Port FC, Asnawi telah tercatat mencetak 1 gol dan 1 assist bersama Port FC musim ini. A heroic piece of action there. And it is a Tirasak point up front. Oh, what a miss there by Worachin. Was from a tight space. Dengan penampilannya tersebut, Asnawi pun tercatat masuk dalam 11 pemain terbaik pertengahan musim Liga Thailand. 11 terbaik pertengahan musim. Tim terbaik paruh pertama musim ini, Revo Liga Thailand 2024-2025 oleh eFootball. Tulis Instagram resmi Thailegu. Pemain terbaik sudah hadir. Untuk daftar susunan 11 pemain terbaik ini ada kiper Buriram United FC yakni Neil Eterje. Setelah itu, untuk lini belakang ini ada Asnawi Mangkualam yang berjejer dengan para bek asing Thailand lainnya. Ia berjejer dengan Everton yang merupakan rekan dari Pratama Arhan yakni pemain True Bangkok United. Kemudian Asnawi juga berjejer dengan Jonathan Kemde, Ratchaburi FC, dan Kevin Di Romram, Port FC. Setelah itu lini tengah pun ada Jakapan, Ratchaburi FC, Teraton, Buriram, Ben Davis, Utaitani FC. Asnawi Mangkualam berjajar dengan para pemain asing yang berkarier di Liga Thailand seperti pemain-pemain dari Brasil hingga yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa pemain yang dikontrak Port FC hingga 2029 tersebut mampu bersaing di Liga Thailand dengan baik. Dengan masuknya Asnawi dalam jajaran 11 pemain terbaik Liga Thailand, tentu saja bukan tak mungkin ia bakal bisa kembali bergabung dengan timnas Indonesia nantinya. There will be no hurry to take it from a tight angle towards the far post by Asnawi. And now his player, the substitute has. Penyerang timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen menceritakan kiatnya menjalani puasa sambil menjalani sesi latihan selama Ramadan. Sebagai seorang muslim, Ragnar Oratmangoen melakukan ibadah puasa. Namun ada tantangan selama menjalani bulan Ramadan di Eropa. Saat ini, kompetisi sepak bola di Eropa masih bergulir selama Ramadan. Karena itu, Ragnar Oratmangoen tertantang untuk bisa mempersiapkan fisik selalu fit selama bulan Ramadan. Maret bakal jadi bulan padat bagi penyerang FC Vidender di kasta tertinggi Liga Belgia tersebut. Selain bermain untuk klub, sang pemain bakal tampil di level timnas Indonesia. Namun sang pemain akan absen untuk laga melawan Australia, karena akumulasi kartu kuning. Dirinya mengaku sudah mempersiapkan fisik dan mental selama bulan Ramadan. Saya selalu berusaha untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental karena saya juga melaksanakan pertandingan penting. Ujar Ragnar Oratmangoen dilansir dari Instagram pribadinya. Jadi hal itu sangatlah penting bagi saya, lanjutnya. Selain itu, dirinya tetap menjaga fisik dengan baik selama bulan Ramadan. Asupan makanan dan minuman yang cukup dan bergizi, jadi modal penting untuk mengarungi bulan Ramadan. Selain itu, Ragnar Oratmangoen juga rutin untuk beristirahat di siang hari. Yaitu juga sangat sulit, ujar Ragnar Oratmangoen. Tapi saya berusaha untuk mengonsumsi makanan yang sehat untuk tubuh, minum yang cukup, dan juga bersistirahat di siang hari, tuturnya. Ragnar Oratmangoen bakal tampil untuk timnas Indonesia.
namun dirinya hanya tersedia untuk laga lawan Bahrain. Pada laga lawan Australia, dirinya terkena akumulasi kartu kuning sehingga tidak bisa tampil. Pada laga lawan Bahrain, Ragnar punya rekor bagus. Pasalnya, striker 27 tahun tersebut mencetak 1 gol untuk timnas Indonesia saat imbang 2-2 kontra Bahrain. It's the shots, sorts of wrong. Again, Nicolussi Caviglia. With a penalty kick for Nakhon Ratchasima. Denk gewoon een doeltrap. Nee, het is toch een hoekschop. It's the shot off. Can't find the target. Bani arrived out of nowhere. Lusana Dumbuya.